Mencoba menurunkan program-program yang kemudian bisa dieksekusi oleh sahabat-sahabat di PAC dan Rakti. Harapannya Ansor itu bisa bekerja sama dengan semua pihak. Kader-kader kita ada yang misalnya di penyelenggara pemilu. Satu-satunya cara mengganti pemerintahan yang sah atau meneruskan pemerintahan yang sah itu dengan pemilu. Mohon maaf, ini saya sampaikan ya. Komunikasi yang baik saja dengan bupati itu hal yang tidak cukup, hanya itu. Ya, selamat sore Mas Ainul. Sore Mas Wahyu. Pemirsa channel klikfakta.com, kali ini saya bersama dengan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor NU Kabupaten Jepara, sahabat Ainul Mahfud, Sarjana Ekonomi. Terima kasih Mas Ainul sudah menerima saya, memberi waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Hari Sama-sama. ini tadi dari kantor ya? Ya, dari kantor NU, karena kita kantornya kan satu ya. Kemudian keliling lah ketemu teman-teman. Layaknya organisasi ya, pasti banyak ketemu sama orang-orang, konsolidasi dan lain sebagainya mesti ya. Ya, termasuk ketemu jenengan ya. Betul. Ini juga bagian daripada silaturahim kami dari Klik Fakta, ketemu dengan Mas Ainul di tempat yang santai. Kita berada di Dapur Sankara. Ini salah satu tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat makan baru di wilayah Kabupaten Jepara. Sahabat Ainul, untuk mendekatkan diri dengan teman-teman masyarakat Ansor, barangkali pada kesempatan ini ngobrol santai, bisa diceritakan Mas, perjalanan Mas Ainul di Ansor sampai sekarang ini menjadi ketua Ansor cabang Jepara periode 2021 sampai 2025. Berarti baru tahun 2021 akhir ya? Akhir Desember kemarin. Nah, itu gimana ceritanya bisa jadi ketua Ansor? Sebelumnya aktif di Ansor sejak kapan? Kemudian sampai sekarang di pucuk pimpinan tertinggi. Ya, kalau di Ansor sebenarnya karena kultur saya pribadi itu kan berasal dari keluarga Nahdliyin. Idealnya anak-anak keluarga Nahdliyin itu kan akan berproses di organisasinya NU. Maka dulu waktu 2014 lalu itu saya kuliah terus di PMII, jadi ketua cabang di Jepara, kemudian pulang ke rumah 2016. Nah, ketika itu ya ikut pendidikan kader di Ansor, karena itu bagian dari kami anak-anak NU itu berproses di NU. Umur Ansor itu ya harus ke Ansor gitulah. Sehingga waktu itu kemudian saya di 2016 itu diamanai menjadi ketua pimpinan anak cabang di Melongo. Mengalir saja, mengelola organisasi, menghidupkan ranting keliling dengan teman-teman lah. Ngaji bareng, diskusi bareng, dan ya tidak tahu kita mengalir terus 2021 itu kemudian amanah ketua pimpinan cabang itu berada di saya setelah Haji Samsul Anwar. Ya, apapun itu ya kita pasrah saja, karena hari ini saya itu memang diamanai jadi ketua pimpinan cabang, ya akan mengelola Ansor ini dengan semaksimal yang saya pribadi bisa dan teman-teman yang lain. Proses pemilihan ketua umum pasti masing-masing organisasi punya cara-caranya tersendiri.
dan secara itu sudah dilewati lah ya, sudah dilewati. Sekarang kita masuk di Januari 2023, praktis berarti sudah 1 tahun perjalanan Mas Ainul jadi ketua Ansor. Di awal tahun ini Mas, ke depan ini di Ansor apa nih ya program yang kemudian relatif baru yang mungkin belum banyak dilaksanakan atau belum banyak diprogramkan di periode-periode sebelumnya? Ya kalau di Ansor ya, Mas Wahyu, proses kegiatannya itu sebenarnya terdiri dari 3 hal. Jadi kita melakukan pengkaderan, kemudian kita melakukan kajian atau ngaji, kemudian kita melakukan distribusi kader. Jadi ke depan ya Ansor itu memang bergerak di bidang-bidang itu. Selain kita kemudian mengkader, sebisa mungkin gerakan muda Ansor itu ya bisa memberikan sumber daya atau peningkatan sumber daya manusia kepada kader kita. Kemudian ke depannya bisa kita distribusikan di semua lini. Kita sadar bahwa kader-kader Ansor itu sudah ada yang mapan, ada yang menengah, ada yang belum lah. Nah ini PR Ansor, termasuk di Kabupaten Jepara ini ya tentu kita akan membangun program-program yang program ini akan menyasar kepada kepentingan masyarakat secara umum, khususnya warga atau kader-kader gerakan muda Ansor. Contohnya apa? Ya contohnya kita mencoba menurunkan program-program yang kemudian bisa dieksekusi oleh sahabat-sahabat di PAC dan ranting. Kami intinya berharap begini, bagaimana caranya agar diskusi-diskusi itu muncul di tingkatan PAC dan ranting sehingga nanti mereka bisa memunculkan ide atau gagasan yang gagasan itu bisa meningkatkan perkembangan ranting-ranting itu. Kalau di PC ya mungkin kita membuat program lah, program pendidikan, program pelatihan, program bidang ekonomi dan lain-lain. Sebelum ke program lagi nih, jumlah kader Ansor berapa di Jepara? Kalau yang sudah PKD, di Ansor itu kan ada PKD ya, pendidikan pertama itu. Kemudian ada di Klatsar, Banser, itu ada 5.000. Ada 5.000 anggota. Dari mulai 2000, data itu kan mulai dari 2016 itu, waktu kami PKD di sini. Itu struktural ya, artinya PKD. Yang mungkin belum PKD barangkali juga ada kelihatannya. Ya banyak, karena di ranting itu kan ya menjadi pengurus tidak harus PKD. Ketika ingin menjadi pengurus atau ketua itu harus PKD, maka yang tidak PKD itu banyak. Sehingga kalau jumlahnya berapa ini ya kita tidak bisa menyebut, tapi yang sudah berpendidikan itu sekitar 5.000-an. 5.000 anggota se-Kabupaten Jepara. Ya. Itu yang terdata ya. Kalau yang belum, estimasinya mungkin lebih jauh ya. Ya seharusnya lebih jauh, karena idealnya begini. Idealnya itu kan seluruh kader-kader NU yang umur Ansor, umur 20 sampai 41 tahun itu ya menjadi bagian dari Ansor, kader atau anggota Ansor gitu. Secara ini ya, culture-nya begitu, kulturalnya begitu. Kalau berbicara soal struktural ya tentu saja yang terregister dan begitu ya. Yang hadir. Rata-rata di ranting itu rata-rata ya, karena kita punya 230 ranting. 230 ranting dari 184 desa 11 kelurahan. Oh, berarti satu desa ada yang ada yang 3, ada yang 2, ada yang lebih dari 1 berarti ya. Ada yang bahkan ada yang 5 seperti Pulaan. 5 ranting. 5 ranting. 5 kepengurusan. 5 pengurusan karena lokasinya yang begitu besar. Dari 184 desa, 11 kelurahan. 11 kelurahan, kemudian kecamatannya ada 16 ya. 16. 15 di daratan Jepara, 1 di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Oke, nah kembali ke program. Program yang mungkin menjadi prioritas atau unggulan lah, bisa disebut unggulan untuk periode ini untuk ketua umumnya Mas Ainul. Kami sadar ya, hari ini kami itu punya banyak kader. Hari ini kita itu bagaimana caranya agar kita mendistribusikan kader kita di semua lini. Kita harapannya Ansor itu bisa bekerja sama dengan semua pihak. Kader-kader kita ada yang di
misalnya di penyelenggara pemilu, ada yang menjadi caleg silahkan. Tapi Politisi, ya? politisi itu kita itu membuka ruang itu di Ansor. Tapi kalau program ya kita hari ini memang konsentrasi di peningkatan sumber daya manusia, kegiatan-kegiatan keliling ke kecamatan, sekolah kader penggerak desa untuk memastikan bahwa kader-kader kita itu harus hadir di desa-desanya. Kemudian kita hari ini konsentrasi membangun pusdiklat di Bulungan, pusat pendidikan dan latihan. Harapan kami di sana bisa menjadi majelis taklim Gerakan Pemuda Ansor, bisa digunakan sebagai pusat kegiatannya Banser, konsolidasi ya, termasuk konsolidasi Banser. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti peningkatan ekonomi. Hari ini kita baru bekerja sama dengan beberapa pihak seperti PT Pangkal Gas itu, kemudian PT Atlantis yang kemudian bekerja sama di bidang penyedia jasa internet dengan BNI, dengan PT Pos. Harapan kami sih ini nanti kita kembangkan karena kita sadar kita punya struktur yang gemuk sampai ke rantai. Harapan ke depan itu ya Ansor itu hadir. Ansor itu hadir ke teman-teman yang ada di bawah. Salah satu hal yang menarik sebetulnya kalau kita menilai, saya sendiri juga ya termasuk bagian di dalamnya. Baru-baru ini kan mendeklarasikan pusat studi kebijakan publik. Ini saya ingin tahu nih dari Mas Ainul, arah daripada pusat studi ini, pusat studi kebijakan publik itu, ini kan juga relatif baru sebetulnya. Artinya sebelumnya kan belum ada ya. Belum ada. Itu arah yang dimaksud dan tujuannya nanti seperti apa gambarannya? Nah, kalau pusat studi kebijakan publik itu memang kita isi oleh atau diisi oleh sahabat-sahabat kita di pengurus Ansor seperti panjenengan ya, Mas Wahyu ini kan kader Ansor ya, masuk di sana, kemudian ada wakil-wakil ketua di sana. Harapannya pusat studi kebijakan publik itu akan bekerja mendampingi atau mengawal kebijakan negara, karena negara itu kan atau pemerintah itu kan mengelola anggaran pendapatan daerah yang kemudian dalam realisasinya dalam bentuk program-program. Kami berharap negara ini dikontrol oleh Ansor agar program-programnya ini menyasar kepada kepentingan masyarakat secara umum. Jawane ini pro terhadap rakyat kecil. Nah, ini perlu dikawal. Kalau tidak kita kawal, maka ya kita tidak kemudian suudzon ya, tapi kita tidak tahu apakah program yang kemudian dicanangkan oleh negara itu menyasar kepada kepentingan masyarakat. Apalagi kalau kita ngomong konteks Ansor atau NU, Jepara ini kan mayoritas masyarakat di Jepara itu kan NU. Seharusnya akan menyasar kepada masyarakat yang tidak hanya berada di kota tapi di desa-desa. Itu sambil diminum. Oke, siap. Saya sebetulnya ingin bicara soal yang agak tepi jurang, tapi mungkin di pertemuan lanjutan lah ya. Saya ingin membukanya dari sini. Ini kan tahun politik ya. 2024 kita akan melaksanakan pemilu secara serentak dalam sejarah. Di negara kita ini baru pertama nanti. Ya, Ansor salah satu organisasi yang punya anggota yang besar, jangkauannya sampai ke grassroots, sampai ke desa, bahkan sampai tingkat RT mungkin barangkali di ranting-ranting itu ada yang punya komunitas-komunitas kecil. Ya. Melihat ini, Gerakan Pemuda Ansor bagaimana merespon pelaksanaan pemilu 24 nanti? Artinya begini, ini nanti apakah bisa di Jepara khususnya, apakah bisa berjalan secara proporsional, secara kondusif, lancar lah ya, singkat kata lancar, atau mungkin ada potensi-potensi ketidaklancaran. Membaca
pemilu 2024 nanti, mengingat saat ini sudah tahun 2023, suasana politik sudah sedikit terasa. Ya kalau pemilu 2024 ini kan gawe negara. Jadi sebenarnya begini, pemilu itu kan cara untuk melanjutkan pemerintahan yang sah secara konstitusi, sehingga gerakan pemuda Ansor yang kemudian mengusung jargon politik kebangsaan, kita itu boleh berpolitik tapi bukan politik praktis, tapi politik kebangsaan. Kita sebagai gerakan anak-anak muda NU itu punya tanggung jawab. Satu-satunya cara mengganti pemerintahan yang sah atau meneruskan pemerintahan yang sah itu dengan pemilu. Amanah konstitusi ya. Amanah konstitusi. Maka kita sebagai gerakan pemuda Ansor itu bertanggung jawab memastikan pemilu 2024 itu berjalan dengan baik. Kalau kita itu ngomong politik kebangsaan, kita cinta kepada negara kita, sehingga Ansor itu punya tanggung jawab memastikan pemilu di 2024 itu berjalan dengan baik. Sehingga apa? Kita itu mendorong seluruh kader kita terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Silahkan kader-kader yang kemudian punya ketertarikan menjadi penyelenggara pemilu, silahkan menjadi penyelenggara pemilu. Kader-kader yang kemudian punya ketertarikan dengan politik praktis misalnya, masuk di partai politik, kita mempersilahkan. Tapi catatan tadi ya, kita punya tanggung jawab memastikan pemilu di 2024 ini berjalan dengan baik tanpa terjadi masalah gitu. Penyelenggara pemilu itu maksudnya baik di jajaran KPU, Bawaslu begitu ya. Ya. Termasuk juga barangkali pemantau independen begitu. Ya. Atau pengawas independen barangkali seperti itu ya. Kalau arah politik dari Ansor di Jepara 2024 akan memposisikan diri sebagai salah satu pemain untuk mensukseskan salah satu calon, atau tetap bahasanya apa ya, kalau netral itu kayak saat tidak terlibat sama sekali kesannya. Bagaimana memposisikan Ansor di pemilu nanti ini? Ya, tadi saya sampaikan di awal, kita itu mengusung politik kebangsaan. Jadi Ansor itu tidak kemudian mengusung secara organisasi 1-2 calon tertentu. Kita tidak boleh begitu. Tapi kalau individu-individu itu kemudian punya preferensi atau selera tertentu dalam memilih seseorang, itu kita persilahkan. Dibebaskan ya? Dibebaskan. Asal tentu yang kita pilih itu sesuai perjuangannya dengan perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak boleh kemudian mendorong kader kita memilih satu calon mengatasnamakan bendera Ansor. Karena apa? Karena kalau kita sepakati hari ini kader kita itu berada di banyak lini, maka kita sepakat kader kita itu ada di berbagai kekuatan politik. Ya, kita harus objektif, kita harus mengayomi semuanya. Oke, ada hal menarik Mas Ainul, saya ingin tanya juga ini, mumpung ketemu ya. Di Jepara ini kan pemerintahan kepala daerah atau bupati secara definitif sudah selesai di tahun 2022 bulan Mei. Ya. Setelah itu diisi oleh penjabat bupati. Penjabat bupati menjabat mulai Mei 2022 sampai nanti setelah pemilu, sampai ada hasil pemilunya gitu ya. Menanggapi situasi ini, bisa juga menilai bahwa penjabat yang menjabat saat ini, penjabat bupati itu bagaimana responnya? Apakah sudah sesuai dengan harapan karena proses pergantian kepemimpinannya belum melalui pemilu karena penjabat istilahnya? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum? Atau bagaimana respon dari Gerakan Pemuda Ansor Jepara? Kalau kami begini, karena
kami di Gerakan Pemuda Ansor itu kan sudah ada sebelum kemerdekaan. Iya. Kami itu selalu memposisikan diri bahwa pemerintah yang sah ini menjadi orang yang harus kita hormati. Jadi kami hari ini memposisikan penjabat bupati itu sebagai bapak kita di Kabupaten Jepara. Sehingga kita akan melakukan komunikasi, mengontrol kebijakan beliau. Mohon maaf, ini saya sampaikan ya. Komunikasi yang baik saja dengan bupati itu hal yang tidak cukup, hanya itu. Kita komunikasi dengan PJ itu ya biasa saja. Telepon misalnya atau komunikasi, tapi yang terpenting bagi kami itu kebijakan PJ itu memang menyasar kepada kebijakan atau kepentingan masyarakat umum. Jadi kami berharap pusat studi yang tadi kita bentuk itu betul-betul mengawal kebijakan bupati, bukan untuk kita secara personal, bukan, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau diminta untuk menilai, bupati ini kan baru setengah tahun ya, dan tentu apa yang dilakukan kemarin itu kan bagian dari proses perencanaan tahun lalu. Nah, maka mulai Januari ini dan ke depan kita akan kawal betul. Kita akan kontrol bagaimana respon bupati ketika ada keluhan masyarakat. Tapi terakhir PJ Bupati ini cukup tanggap, misalnya ketika kita lapori, misalnya ya ini terjadi banyak warga Karimun Jawa yang tidak bisa pulang ke Karimun yang kemarin baratan di Jepara itu ketika kita kontak bupati ya responnya bagus. Respon bagus itu yang tadi saya sampaikan itu harus diimbangi dengan realisasi programnya. Nah, ini saya berharap berlaku di semua lini, begitulah, di lini-lini yang ada di wilayah kecamatan, di desa-desa. Komunikasi sudah dengan PJ, kebijakan dikawal terus gitu ya kesimpulannya. Ada pertanyaannya begini kemudian, apakah bupati yang saat ini atau PJ itu kemudian memang memiliki kewenangan yang kemudian sama dengan bupati definitif? Kan jawabannya pasti ada perbedaan ya, meskipun singkat begitu. Apakah dalam komunikasi selama ini kemudian PJ Bupati memiliki visi misi yang sudah klik dengan apa yang diharapkan oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai generasi muda Nahdiyin masyarakat Jepara? Kalau soal visi misi, tentu kami pasti yakin ya semua visi misi yang dicanangkan oleh negara, dalam hal ini kepala daerah, itu pasti bagus visi. Tidak ada visi yang tertulis gitu ya. Tertulis bagus. Maka hari ini itu tinggal kita kawal. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong klik tidak dengan Ansor, tinggal nanti ke depan apakah bupati ini bisa selaras dengan Ansor. Sejauh ini kan kita mau MOU dengan pemerintah daerah dalam rangka apa? Memastikan program-program negara ini yang cocok dengan Ansor nanti kita klikkan, kan begitu. Nah, makanya mulai sekarang sampai beberapa bulan ke depan ini saya kira perlu kita sering ketemu, utamanya pusat studi kebijakan publik itu, memastikan program ini nanti menyasar, memastikan semua ini selaras dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Ansor secara kelembagaan. Saya kira itu. Kalau pertanyaannya begini, ada nggak sih PR mungkin catatan yang kemudian menjadi rekomendasi dari Ansor, hal-hal apa saja yang kemudian perlu untuk ditingkatkan atau untuk diperbaiki oleh pejabat bupati saat ini selama menjabat? Artinya ini kan cukup lama, sampai 2024. Ada nggak sih hal-hal krusial bagi Ansor gitu yang kemudian harus diperbaiki, harus dikembangkan atau ditingkatkan untuk kualitas pemerintahan yang baik atau good government? Kalau kami sih jelas ya, yang pertama bupati ini juga harus mengontrol betul
kerja-kerja SKPD. OPD ya. OPD Oh, yang ada SKPD, oke. di Kabupaten Jepara. Mengontrol betul, karena agar mau maksimal maka ya perangkatnya ini harus dikontrol. Yang kedua, apa yang kemudian hari ini berkembang di Jepara ini dioptimalkan. Kita tahu Jepara itu banyak sekali industri ya. Kita tidak menafikan ya, industri itu pasti ada sisi positif bagi kabupaten. Tapi juga efek-efek yang muncul ini perlu dipertimbangkan. Misalnya hari ini ya kemacetan yang terjadi ini belum sampai terurai. Perda tentang transportasi itu Belum itu. selesaikan. Kemarin saya sempat ketemu sama Gus Yais, ketua DPR juga nyinggung soal itu. Ya. Ada ranperda soal transportasi perhubungan. Ya. Terus apa lagi selain itu aja? Itu penting. Yang kedua, sasaran itu ya, pokoknya yang mungkin hari ini berkembang itu dioptimalkan Bupati. Kita punya perusahaan banyak. Kami berharap di Gerakan Pemuda Ansor itu ya pengelolaan, kita diskusi ya pengelolaan CSR yang baik, agar tentu menyasar, lagi-lagi kembalinya ya menyasar kepada kepentingan masyarakat umum. Saya kira itu ya. Kemudian peningkatan kualitas infrastruktur, kalau kita lihat sekarang ini kan ya jangan sampai kemudian setiap hujan itu kemudian menjadi masalah ya, jalan-jalan kualitasnya tidak baik misalnya. Itu kan juga satu sisi juga berbahaya bagi pengendara. Kemudian beberapa tahun lalu Dorang banjir misalnya, tahun kemarin enggak, ini banjir lagi. Ini saya kira ini perlu diantisipasi ke depan. Penataan ini perlu diantisipasi. Banjir juga. Ini per hari ini di Januari ini ada banjir di Dorang. Ini perlu kita informasikan. Padahal beberapa tahun kemarin nggak banjir ya. Apa karena intensitas Iya, ekstrim? memang karena cuaca hari ini itu cukup ekstrim. Hujan ini kan terus ya sampai baratan berminggu-minggu di Karimun Jawa itu. Itu tadi program apa namanya PR yang barangkali perlu untuk diselesaikan juga oleh PJ dari Ansor ya. Ya. Mulai dari tadi yang disampaikan soal pelayanan, kemudian soal terutama di OPD ya, sinkronisasi biar program pemerintah itu juga berjalan. Baik, terima kasih Mas Ainul di kesempatan ini, pertemuan kami yang pertama. Jangan bosan-bosan, nanti kita ngobrol untuk hal-hal yang lebih spesifik, untuk hal-hal yang mungkin juga pinggir tebing gitu ya, agak sensitif gitu, pasti siap lah ya kita ngobrol soal itu di lain kesempatan. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Ainul, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara. Demikian penonton dan pemirsa, obrolan saya dengan Mas Ainul sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jepara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.